Hai sahabat pencinta film India, semoga sahabat semua diberi kesehatan dan dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Ayari yang direquest dari sahabat pencinta film India. Film multibintang berbahasa Hindi ini dirilis tahun 2018, lumayan menarik untuk sahabat pencinta film India trailer action. Walaupun film ini bekerja sangat buruk di box office, tapi mari kita bedah alur ceritanya. Film ini berkisah tentang dua orang dari angkatan bersenjata yang sama-sama berjiwa patriotik berselisih hingga putus hubungan. Kolonel Abhay Singh sangat setia pada negaranya, sementara anak didiknya Mayor Jai Baksi justru berpemikiran sebaliknya. Karena suatu insiden pengintaian, sang kolonel kini hanya punya waktu 24 jam atau 1 hari untuk menangkap anak didiknya Mayor Jai Baksi sebelum kolonel menghancurkan pemerintah. Film ini diawali dengan Brigadir Srinivas menginterogasi Kapten Maya, menanyakan keberadaan Mayor Jai Baksi dan Kolonel Abhay Singh. Maya mencoba menjelaskan keberadaan Kolonel Abhay Singh dan Mayor Jai Baksi yang sekarang tidak jelas keberadaannya. Cerita pun beralih ke beberapa hari yang lalu. Terlihat Jai yang sedang membaca nama pahlawan di tembok gerbang India. Jai pun teringat perbincangannya dengan Kolonel Abhay Singh kalau mereka tidak sejalan. Jai pun menelpon Sonia dan meminta Sonia untuk menemuinya di London. Walaupun Sonia ragu, tapi Sonia sudah berkemas. Cerita pun beralih ke Kairo, Mesir. Terlihat Abhay sedang mengamati sesuatu. Ia berbincang dengan Aubin timnya dan mengincar seseorang untuk ditembak. Saat Abhay meminta senjata pada asistennya Balram, Balram malah meninggalkannya di hotel sehingga membuat Abhay menjadi marah. Aubin mengingatkan Abhay kalau orang yang ia incar adalah orang yang berbahaya. Akhirnya Abhay pun mengikuti pria incarannya dan pria itu masuk ke sebuah gang kecil. Abhay pun ikut masuk dan menembak pria itu hingga tewas. Di lain tempat, Jai yang menyamar jadi tukang kebun menyelinap masuk untuk mengintai Jenderal Besar Pratap. Pratap kedatangan tamu Jenderal Gurinder. Gurinder menawarkan kerjasama senjata dan peralatan fiktif dengan tujuan suap untuk melicinkan bisnisnya, tapi Pratap dengan tegas menolaknya. Gurinder mendesak Pratap kalau ia mengetahui Pratap pernah mengutus Jai dan Abhay untuk sebuah misi terlarang dengan menggunakan dana ilegal. Hingga kini dua orang utusan Pratap tidak jelas keberadaannya. Lalu Gurinder pun pamit. Abhay dan tim sudah kembali ke India dan dijemput istrinya. Supir Abhay merasa bahwa mobil mereka ada yang mengikuti. Sampailah Abhay di rumah. Abhay yang sedang tertidur dibangunkan istrinya karena mendapat telepon dari Maya. Maya mengabarkan pada Abhay bahwa Jai sudah menghilang sejak 3 hari yang lalu. Jai pun sudah menarik semua uang dari tabungannya dan sudah tidak menggunakan handphonenya lagi. Lalu Abhay pun bergegas mendatangi kantor dan disambut oleh timnya. Maya menunjukkan bukti pada Abhay bahwa Jai sudah mencuri file-file penting dari kantornya. Kegiatan pencurian Jai terekam jelas di CCTV. Abhay memerintahkan anak buah dan timnya untuk mencari Jai dan mengintai semua orang-orang terdekat Jai. Di lain tempat, Jai terlihat menginap di sebuah hotel dengan identitas palsu dan menelpon Babu Rao untuk mengatakan kepada Babu Rao bahwa siapapun yang menelpon Babu Rao tidak boleh mengangkatnya. Pratap menemui ketua militer dan menceritakan bahwa Gurinder berusaha untuk menyuapnya. Pratap tidak ingin bekerja sama dengan Gurinder karena Gurinder bisa merugikan negara. Ketua militer meminta Pratap untuk segera menyelidiki Gurinder. Di lain tempat, Gurinder terlihat menemui Kamya, pemilik televisi swasta, untuk membicarakan bisnis persenjataan dan kerjasama berita di televisi milik Kamya.
Abai dan timnya terlihat sibuk mencari keberadaan Jai. Abai dan tim menemui Ibu Jai dan menanyakan keberadaan Jai. Tapi Ibu Jai hanya mengetahui bahwa Jai masih dan sedang bekerja. Lalu Abai dan tim tidak menemukan apapun di rumah Jai. Lalu Abai pun pamit dan pulang. Maya menelpon Abai bahwa Jai sudah memalsukan tanda tangan Abai untuk mengeluarkan surat izin dari pemerintah untuk penyadapan. Abai dan rombongan pun bergegas pergi. Cerita pun beralih ke Sonia yang menunggu Jai di London. Sonia mengingat masa lalu perkenalannya bersama Jai. Jai adalah Abimanyu, promotor perusahaan IT, dan Sonia adalah tim Jai. Sonia mengesankan Jai dan Jai pun setuju bekerja sama dengan Sonia. Hari demi hari berganti, Jai dan Sonia pun menjadi semakin dekat. Sonia sudah menyukai Jai sejak pandangan pertama. Sonia adalah ahli IT. Pada saat Sonia makan malam bersama Jai, Sonia tidak sengaja melihat identitas Jai, bahwa Jai adalah seorang militer, bukan Abimanyu, promotor perusahaan IT. Sonia pun pergi meninggalkan Jai dengan kekecewaan. Jai datang ke kamar Sonia dan menjelaskan semuanya pada Sonia, bahwa Jai adalah militer rahasia bagian intelijen. Jai berterima kasih dan meminta maaf pada Sonia. Sonia sudah mengajarkan banyak hal dan Jai mengakui kalau Jai tidak bisa pergi dari Sonia ataupun kehilangan Sonia. Tiba-tiba Jai menelpon. Sonia sedang menunggu di bank untuk membuat rekening atas namanya. Jai pun berjanji akan segera menyusul Sonia ke London secepatnya. Anes, tim Abai, memberi laporan pada Abai bahwa Sonia ada di London. Abai pun berpikir keras bagaimana untuk secepatnya menemukan Jai. Jai menelpon Gurinder. Jai meminta kesepakatan ulang tentang pekerjaannya sebagai mata-mata untuk Jenderal Gurinder. Jai meminta bayaran 10 kali lipat yang sudah dijanjikan. Jai mengetahui segalanya tentang Gurinder. Ternyata selama ini Jai menjadi mata-mata dan bekerja untuk Gurinder. Gurinder pun pusing. Gurinder menelpon kepala militer kalau Jai meminta bayaran lebih untuk tugasnya. Tapi kepala militer tidak mau tahu dan menyuruh Gurinder untuk bisa mengurusnya sendiri. Lalu Gurinder menelpon Srinivas untuk menolongnya mengurus Jai dan Abai. Di lain tempat, Kamya merencanakan program untuk televisinya. Di hotel, Jai masih terus menyadap. Srinivas datang ke markas militer untuk mencari data dan informasi tentang Jai dan Abai. Sementara di London, Sonia sudah selesai membuat rekening atas nama dirinya di salah satu bank yang ada di London. Jai menelpon Gurinder dan mengirimkan contoh kerjanya lewat pesan di handphone. Jai pun meminta Gurinder untuk segera mentransfer bayarannya kalau Gurinder menginginkan file hasil kerja Jai yang asli. Gurinder menelpon Kamya dan mengirimkan file hasil kerja Jai pada Kamya. Di lain tempat, Abai mendatangi kantor Jenderal Pratap. Pratap menanyakan kerja Abai saat Abai masih menjadi agen rahasia militer. Pratap ingin mengetahui segalanya tentang Gurinder. Lalu Abai pun menceritakan semuanya tentang Gurinder. Gurinder punya rekan bisnis perusahaan persenjataan bernama Mukesh Kapur. Ia adalah seorang mantan militer dan mempunyai perusahaan senjata yang sukses. Kabarnya sekarang ia tinggal di London. Pratap memberitahu kolonel kalau Gurinder pernah akan menyuap Pratap untuk melincinkan bisnis persenjataan. Bukan hanya bisnis senjata, Gurinder juga memiliki banyak bisnis lainnya. Gurinder pernah berkata pada Pratap kalau ia mengetahui banyak informasi tentang kerja rahasia kemiliteran yang dipimpin Pratap saat mengutus Abai dan Jai sebagai agen rahasia militer. Karena semua biaya operasinya dikeluarkan Pratap dari dana yang ilegal. Pratap menjelaskan pada Abai kalau semua siasat Gurinder sangat berbahaya untuk Abai, karena Abai adalah pimpinan misi rahasia tersebut.
Jika publik mengetahui misi pimpinan Abai, maka publik dan pemerintah akan menganggap Abai adalah pemberontak atau pengkhianat negara. Pratap menganalisa bahwa di antara tim Abai ada yang berkhianat pada Abai. Abai pun mengakui kalau Jai sudah mengkhianatinya. Pratap pun terkejut, mengapa harus Jai? Secara tidak langsung, misi rahasia Abai sudah menghasilkan pengkhianat yang bisa mengancam negara. Maka dengan hormat Pratap harus segera membebas tugaskan Abai dan timnya secara resmi. Tapi secara rahasia Pratap mengutus Abai untuk menangkap Jai dan memberitahu Abai kalau Srinivas sedang mengawasinya dan akan mencoba menangkap Jai. Pratap meyakinkan Abai untuk berhati-hati dengan Srinivas. Lalu Abai pun pulang. Di lain tempat Srinivas sudah siap menyadap telepon Abai. Abai meminta supirnya untuk menghantarnya ke Chandigarh. Abai menelpon istrinya untuk meminta izin kalau ia tidak bisa pulang karena harus bertugas ke Chandigarh. Srinivas yang sudah menyadap telepon Abai mengetahui kalau Abai akan pergi ke Chandigarh. Srinivas memerintahkan timnya untuk mengikuti Abai. Di rumah, istri Abai merasa khawatir dengan tugas Abai karena Abai pernah berpesan kalau mungkin suatu saat ia tidak akan kembali. Istri Abai memeriksa buku tugas Abai dan mencari tahu kenapa Abai pergi ke Chandigarh. Sementara itu di mobil, Abai sudah bersiap dengan senjatanya. Abai meminta turun di sebuah kolong jembatan lalu bersembunyi karena Abai merasa mobilnya ada yang mengikuti. Abai menyelinap menuju timnya di hanggar. Di situ Abai dan tim merencanakan penangkapan untuk mencari Jai. Tiba-tiba telepon Abai berdering. Jailah yang menelpon Abai. Abai yang kecewa mengancam Jai untuk menyerahkan diri. Tapi Jai menolaknya karena Jai masih menghormati Abai. Jai meminta Abai untuk menyelamatkan diri beserta keluarganya pergi ke suatu tempat yang aman. Jai juga meminta Abai dan timnya untuk bubar karena Abai tidak pantas membela kemiliteran yang semua petingginya sudah memanfaatkan Jai untuk kepentingan mereka masing-masing. Tapi Abai tidak mempercayai Jai dan tetap mencari Jai dalam waktu 24 jam. Abai berjanji akan menemukan Jai, tapi Jai tetap meminta Abai untuk menyelamatkan diri dan tidak mungkin menemuinya. Abai dan tim kembali mengatur siasat pencarian Jai. Abai pergi menuju bandara untuk pergi ke London karena Abai tahu kalau Jai akan ke London juga. Di saat yang bersamaan Jai pun ada di bandara dan akan terbang ke London dengan menyamar sebagai seorang perempuan tua berkursi roda. Di lain tempat Srinivas menyuruh timnya untuk mengikuti mobil Abai. Tapi pada saat tim Srinivas menghentikan mobil Abai, Abai sudah tidak ada di dalamnya. Di pesawat, Jai sudah bersiap untuk terbang ke London dengan kelas VIP. Sementara itu, Abai ada di kelas ekonomi. Singkat cerita, Jai pun sudah sampai ke bandara di London dan dijemput oleh Sonia. Jai melihat kalau Abai datang dengan pesawat yang sama. Jai dan Sonia pun pergi dari bandara. Di tengah perjalanan, Jai berganti pakaian lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Jai dan Sonia menuju hotel dan menginap di situ. Jai pun terlihat bersantai dengan Sonia. Abai pergi mengunjungi Tarik Bai untuk memesan senjata. Setelah itu mereka jalan-jalan dan berbincang. Abai memberitahu Tarik kalau ia sedang mencari seseorang. Abai meminta tolong pada Tarik karena Tarik punya banyak koneksi ke tempat-tempat strategis di London. Sementara itu di hotel, Jai bercerita pada Sonia pada saat Jai dan Abai bertugas di sebuah lembah yang jauh. Abai mempunyai informan bernama Ceru. Abai membayar untuk semua informasi yang disampaikan Ceru. Tapi tiba-tiba Ceru menghilang. Setelah Ceru menghilang terjadi penyerangan di markas militer yang mengakibatkan banyak nyawa melayang. Abai menemukan bahwa Ceru juga menjual informasi pada pemberontak. Dengan berani Abai mencari keberadaan Ceru sendirian. Abai menyamar jadi orang gila untuk mencari keberadaan Ceru dan menemukan berita kalau Ceru ada di kediaman pamannya. Setelah lama menunggu, Ceru pun nampak memasuki sebuah rumah dan Abai pun mengikuti Ceru.
Abai menyergap Cheru di kediaman pamannya. Cheru pun diancam dan dibawa ke markas militer. Jai dan tim sudah menunggu kedatangan Cheru dan Abai. Di situ, Cheru masih terlihat akrab dengan Abai. Cheru memberikan informasi tentang pemberontak. Cheru memberitahu Abai kalau kepala pemberontak memberi julukan Ayar untuk Abai. Ayar adalah orang yang sangat berani dan beruntung. Abai menanyakan keinginan terakhir Cheru dan Cheru pun hanya menginginkan makan mie instan. Jai pun pergi membeli mie di sebuah kedai. Setelah Cheru selesai makan, Abai pun menembak Cheru dan Cheru pun tewas. Kenangan itu adalah salah satu bukti bahwa Abai sangat menyayangi Jai dan Jai pun sangat menghormati Abai. Di lain tempat, Abai bercerita pada Tarik kalau Jai sudah menjadi pengkhianat dan bekerja sebagai informan untuk musuh negara. Tiba-tiba handphone Tarik berdering. Jai yang menelpon dan meminta untuk berbicara dengan Abai karena handphone Abai tidak aktif. Jai mengetahui kalau Abai ada di London untuk mencarinya dan Sonia. Sekali lagi Jai meminta Abai untuk menghentikan semuanya karena Abai tidak pantas membela petinggi-petinggi negara yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jai merasa kalau tindakannya adalah benar meninggalkan semua petinggi negara dan tinggal di London, tapi tidak dengan Abai. Abai tetap menganggap Jai adalah pengkhianat dan menantang Jai jika ingin selamat maka Jai harus melenyapkan Abai atau Abailah yang akan melenyapkan Jai. Abai pun bingung karena Jai sekarang lebih cerdik darinya. Lalu Abai pun meminta nomor Mukesh Kapur pada Tarik Bai. Di hotel, Sonia dan Jai sudah mendapatkan dana transfer dari Gurinder. Jai pun menelpon Gurinder dan memberitahu Gurinder kalau Jai akan mengirim filenya lewat email dan memberitahu Gurinder kalau Jai mengetahui semua password dari email Gurinder. Gurinder pun semakin bingung dengan Jai. Di lain tempat, Mukesh Kapur sedang berbisnis persenjataan terbaru dengan rekan-rekannya. Sonia menelpon John dan merencanakan sesuatu dengan John. Abai mendapat pesan dari Mukesh untuk bertemu di tepi sungai. Penjaga Mukesh bersiaga ketat di situ. Abai menceritakan kepada Mukesh kalau Abai sedang mencari anak buahnya Jai di London. Karena Mukesh adalah mantan militer, maka Mukesh bersedia membantu Abai. Abai meminta Mukesh untuk melenyapkan Jai karena Jai memiliki file penting tentang bisnis Mukesh dengan petinggi militer. Abai juga mengetahui bisnis senjata ilegal Mukesh dengan Gurinder. Gurinder banyak merugikan negara dengan perbisnisan senjata ilegalnya bersama Mukesh. Mukesh memberitahu Abai kalau Jai juga menjual file pada orang-orang yang bersedia membayar Jai dan akan melakukan pertemuan dengan orang tersebut. Abai dan Mukesh bersepakat untuk menghancurkan semua file yang Jai miliki dan melenyapkan Jai dan beserta Sonia. Di lain tempat, Jai akan menemui John. Anak buah Mukesh sudah mengintai pertemuan Jai dan John. Tarik Bai memberitahu Abai tentang Jai, tapi Abai membiarkannya karena ia tahu kalau anak buah Mukesh sudah bersiap melenyapkan Jai. Tapi Abai menelpon Sonia untuk segera menghubungi Jai dan membatalkan pertemuannya dengan John kalau Sonia ingin Abai tetap hidup. Sementara itu, anak buah Mukesh sudah bersiap untuk menembak Jai. Sonia menelpon Jai untuk lari. Tiba-tiba penembak Mukesh menembak John dan John pun tewas. Jai pun terus berlari dan anak buah Mukesh sudah menembak tangan Jai dan Jai pun berhasil kabur. Abai meminta Sonia untuk menelpon Jai dan merebut handphone Sonia lalu memberitahu Jai kalau Sonia bersamanya dan meminta Jai untuk bertemu di suatu tempat yang diarahkan Abai. Mukesh pun curiga kepada Abai karena Abai tidak mengangkat teleponnya. Berita penembakan John sudah ramai di televisi. Mukesh mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan Jai. Jai sudah berada di tempat yang Abai arahkan. Abai dan Sonia datang menemui Jai.
Abai pun meluapkan kemarahannya pada Jai dan mengeluarkan pistolnya. Jai tetap menghormati Abai sebagai atasannya. Abai tidak bisa menembak Jai karena Abai sangat menyayangi Jai. Jai menjelaskan pada Abai kalau apa yang dilakukannya adalah benar. Jai tidak mau membela petinggi militer yang serakah dan memilih untuk meninggalkan semuanya. Jai tidak ingin Abai menjadi tumbal keserakahan petinggi militer. Tapi Abai tetap tidak mempercayai Jai dan hendak menembak Jai. Jai terus meyakinkan Abai untuk meninggalkan semuanya. Abai pun mulai berpikir dan membuat kesepakatan dengan Jai. Tiba-tiba Mukes menelpon Abai. Jai yang sudah menyepakati kesepakatan kebersamaan dengan Abai menerima telepon dari Mukes. Mukes pun masih mengancam Jai untuk dilenyapkan. Tapi Jai memberitahu Mukes kalau Jai mempunyai file rahasia bisnis Mukes yang sudah siap akses dengan gratis apabila Mukes berani melenyapkan Jai. Jai meminta kesepakatan dengan Mukes dan bertemu keesokan harinya. Dengan terpaksa Mukes pun menyetujuinya. Jai meminta Abai untuk menemui Baburau di kediamannya karena Baburau memiliki informasi penting untuk Abai ketahui. Di lain tempat, Gurinder disekap dan diselamatkan oleh Srinivas. Abai mendatangi kediaman Baburau lalu menelpon Kamya untuk bertemu. Lalu Abai pun memeluk Kamya. Abai mempunyai file yang lebih penting untuk ekspos di televisi Kamya, yaitu biografi tentang Baburau. Abai meminta Kamya untuk meninggalkan file berita yang lain dan pergi meninggalkan Kamya. Sesampainya di rumah, Kamya mendengarkan rekaman file Baburau yang diberikan Abai kepadanya. Di rekaman itu, Baburau menceritakan tentang pekerjaannya dulu. Baburau menemukan anjing yang sedang sekarat di tempat ia bekerja. Karena Baburau merasa iba, Baburau membawa anjing itu ke dokter hewan. Dengan uang yang pas-pasan, akhirnya anjing itu pun bisa sehat kembali. Setelah anjing itu sehat, Baburau meninggalkan anjing tersebut untuk bertaruh pacuan kuda dengan sisa-sisa uangnya. Singkat cerita, Baburau menang banyak di pacuan kuda tersebut. Baburau merasa bahwa kemenangannya karena ia sudah menolong anjing tersebut yang ia beri nama Bablu. Sementara itu, Baburau menjadi seorang pecinta anjing dan sering menolong anjing yang terlantar. Sejak Baburau menjadi pencinta anjing, Baburau selalu memenangkan pertaruhannya di pacuan kuda. Baburau adalah penjaga untuk pembangunan bangunan mewah. Hari demi hari berganti, bangunan itu menjadi bangunan yang sangat tinggi sampai 31 lantai. Baburau merasa sangat aneh dengan pembangunan gedung tersebut karena banyak mobil mewah dan orang penting hilir mudik di situ. Tibalah saat Baburau memberi makan anjing-anjing kesayangannya di sekitar bangunan tersebut. Datang rombongan perwira angkatan darat. Ternyata Jenderal Gurinder yang keluar dari rombongan tersebut. Gurinder tidak menyukai kalau anjing-anjing itu ada di sekitar pembangunan gedung. Pasukan Gurinder menangkap dan membuang semua anjing-anjing kesayangan Baburau dan mengusir Baburau pergi. Baburau pun pindah dengan membawa semua anjingnya. Baburau pindah ke tempat yang lebih layak karena ia memiliki cukup uang dari hasil kemenangannya di pacuan kuda. Baburau menginformasikan kepada media kalau ia mengetahui sesuatu yang mencurigakan dalam pembangunan tempat ia bekerja dulu. Pada saat Baburau diminta untuk wawancara di sebuah televisi swasta, Baburau bertemu dengan Jai. Jai mengenalkan dirinya dan memberitahu Baburau kalau nyawa Baburau sedang terancam dan meminta Baburau untuk bersembunyi sementara waktu. Di persembunyiannya, Baburau masih membawa anjing kesayangannya Bablu dan yakin bahwa semua kedok petinggi militer dan pemerintah akan terbongkar berkat bantuan Bablu. Lalu Abai pulang dan menemui keluarganya. Tiba-tiba Gurinder mendengarkan berita rekaman Baburau dan Gurinder memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan dirinya di dalam mobil dan tewas. Keesokan harinya Gurinder dimakamkan secara militer.
Kamya dan tim televisinya sudah menyiarkan berita tentang Babu Rao. Tidak butuh waktu yang lama, berita itu menjadi topik terpanas dan akhirnya bisa membuktikan kebobrokan petinggi pemerintah dan kemiliteran. Di London, Mukesh mengutus anak buahnya untuk mengikuti Jai. Sampailah Jai di depan sebuah gedung yang tinggi. Sambil melihat ke atas, Jai pun teringat perkataan Abai. Hidup itu ada dua pilihan, dan kau harus memilih satu di antaranya. Jika kau merasa tidak yakin pada pilihanmu, maka lemparlah koin ke atas dan lihatlah koin itu. Pada saat kau melihat koin itu, kau seharusnya sudah yakin dengan apa yang kamu pilih. Lalu Jai pun menghilang. Film pun ditutup dengan pertemuan Jai yang tersenyum pada Abai 2 bulan kemudian. Film pun selesai. Ada banyak pesan dalam film ini. Di antaranya, 1. Jangan pernah menindas orang karena orang yang tertindas bisa melakukan hal apapun di luar nalar. 2. Hidup itu pasti memiliki dua pilihan dan kita pasti harus memilih satu di antaranya. Setelah saya menonton film ini, saya baru paham kenapa film ini gagal di pasaran. Ini menurut pendapat saya pribadi. Mungkin karena 1. Pemeran dalam film ini terlihat dipaksakan. 2. Alur ceritanya terlalu berbelit dan sebagai film trailer, film ini tidak memiliki plot twist yang bagus. 3. Ending film tidak menyambung dengan alur ceritanya. 4. Banyak peran yang tidak berguna dalam film ini. Itu menurut pendapat saya. Mungkin sahabat semua ada yang berpendapat lain dengan film ini. Jangan lupa komen di bawah ya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa nonton juga filmnya agar sahabat bisa merasakan gregetnya film ini. Semoga semua sahabat suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam, bye.